Al-Quran 2 hari Selasa 20 Agustus 2024 akan segera kita mulai. Sebelumnya, penghormatan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para narasumber kita. Beliau keynote speaker kita, Ibu Sundari, Magister Pendidikan, selaku pengawas SMP Kabupaten Wonosobo. Kemudian narasumber 2 yang kami muliakan, Bapak Abdul Bar, Magister Pendidikan, sebagai Kepala SMP Tahfiz Al-Quran 2, dan narasumber berikutnya, Bapak Muhammad Yasin, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dan Koordinator Kombel SMP Tahfiz Al-Quran 2 yang saya hormati. Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta webinar, perkenankanlah saya di sini adalah sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Acara yang akan dilaksanakan meliputi acara sinkronus, asinkronus, dan penutup. Mari kita mulai untuk acara asinkronus ini dengan pembukaan. Kita buka bersama acara webinar pada kesempatan hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Tahfiz Al-Quran 2 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Abdul Bar, Magister Pendidikan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat keynote speaker pada hari ini, beliau Ibu Sundari Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini bersama kita bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pengawas yang hari ini berkenan hadir secara daring di link kami. Kemudian apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bapak Ibu peserta yang berkenan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kami dari komunitas belajar SMP Tahfiz Al-Quran 2 Droduwur Wonosobo yang diberi nama Cancut Taliwondo, itu mengambil dari bahasa Jawa sebuah ungkapan yang kami harapkan mempunyai arti bahwa kami siap untuk melangkah ke arah yang lebih baik, siap untuk belajar, mempelajari hal-hal yang memang belum kami ketahui. Intinya kami siap untuk berbenah, melaksanakan atau mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah dilaksanakan dari komunitas belajar SMP Tahfiz Al-Quran 2 dengan mengambil tema penyusunan perangkat pembelajaran, juga prinsip pembelajaran dan asesmen yang mungkin kalau terhitung secara kalender pendidikan itu sudah agak lewat. Namun harapan kami adalah bahwa materi yang akan disampaikan pada siang hari ini bisa memberikan warna kepada Bapak Ibu semuanya dan juga bisa memberikan andil dalam mensukseskan program pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan Nasional untuk terus melaksanakan atau memberikan pemahaman kepada guru-guru kita semuanya
agar lebih memahami seluk-beluk dari kurikulum Merdeka. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan, hal-hal teknis yang di luar jangkauan kami maupun karena keterbatasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini hingga usai nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau kami sampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu materi webinar yang dalam hal ini akan diisi oleh pemateri kita. Adapun untuk materi pertama yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Abdulwar, Magister Pendidikan. Waktu secukupnya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum Ibu Pengawas akan menyampaikan materi berikutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen ini merupakan sebuah hal yang harus dipersiapkan oleh guru, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran atau dalam proses pelayanan terhadap peserta didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sejak awal. Yang pertama, ini sekedar untuk flashback saja kepada diri kita. Apa tujuan kita belajar, kemudian untuk siapa saya mengajar. Ini adalah pertanyaan yang lazim dan harus diberikan kepada diri sendiri, kepada kita sendiri sebagai seorang pendidik. Mengapa? Karena sebagai seorang pendidik tentu tidak ada hentinya kita terus belajar. Jadi di samping kita memberikan pelajaran, kita juga terus belajar untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk siapa saya mengajar, tentu itu adalah sebuah pertanyaan yang pasti akan segera terjawab. Karena kita memberikan pengajaran atau pelajaran kepada peserta didik kita. Sehingga kalau pertanyaannya adalah untuk siapa saya mengajar, maka adalah untuk peserta didik kita. Itu dalam skup yang kecil. Sementara dalam skup yang luas, kita memberikan pelajaran adalah kepada masyarakat luas, kepada warga sekolah, bahkan lebih luas dari itu adalah untuk bangsa dan negara kita tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam prinsip pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilaksanakan atau menjadi prinsip bagi seorang guru. Yang pertama, seorang guru atau pendidik harus memperhatikan prinsip pembelajaran yaitu interaktif. Pembelajaran interaktif dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan materi belajar atau konten yang ada. Pendidik berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Kita tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita sudah sangat banyak, kalau dalam istilah Jawa, disangoni oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan. Jadi ketika pemerintah menetapkan kurikulum Merdeka, itu juga disertai dengan sumber-sumber belajar yang ada. Sehingga sekarang kita sebagai pendidik itu bukanlah satu-satunya sumber belajar yang diharapkan oleh peserta didik. Bahkan karena memang sudah zamannya, anak-anak kita mungkin mendapatkan sumber belajar yang lebih banyak, lebih luas, lebih beragam dari kita sebagai seorang guru. Antara lain yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dan dengan sangat mudah untuk kita akses, adanya pusat kurikulum dan pembelajaran
Itu kita tinggal cari sesuai kebutuhan saja. Kemudian platform Merdeka Belajar, itu juga apa yang kita butuhkan sesuai dengan seluk-beluk dari kurikulum Merdeka juga sudah ada. Modul belajar, belum lagi betapa luasnya anak-anak kita, peserta didik kita untuk browsing dimanapun dengan sumber yang beragam. Nah, itu menjadikan kita harus interaktif. Artinya kita berperan sebagai pendidik, namun jangan pernah memerankan diri kita adalah sebagai sumber utama atau satu-satunya sumber. Kalau di kelas mungkin iya, meskipun dalam 1-2 kondisi di sekolah, ada sekolah yang memang tidak memperbolehkan peserta didik membawa gadget karena mungkin peraturan dengan lembaga yang lain. Seperti kami sampaikan Bapak Ibu peserta webinar bahwa sekolah kami adalah sekolah berbasis pesantren, sehingga kami harus mengakomodir peraturan pesantren yang kami terapkan di sekolah, sehingga kami lebih telaten untuk membawa peserta didik kami ke lab, sehingga pada saat-saat tertentu mereka juga mudah untuk mengakses sumber belajar. Kemudian hal tersebut interaktif itu bisa dilaksanakan antara lain berinteraksi secara dialogis antara pendidik dengan peserta didik, kemudian sesama peserta didik, berinteraksi dengan aktif dengan lingkungan belajar, berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Ya, sebagaimana kita ketahuilah dalam profil pelajar Pancasila juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inspiratif. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi untuk yang interaktif tadi, sebagai guru itu juga diharuskan memberikan pemantik kepada peserta didik. Jadi anak tidak dibiarkan begitu saja langsung mengalir itu sesuai dengan kehendak mereka, tidak, meskipun ada kebebasan tapi tidak serta-merta diberi langsung mengalir gitu, tidak. Namun ketika menjelang pembelajaran misalnya ada pertanyaan pemantik atau kita kenal dengan inquiry learning. Ini akan memudahkan peserta didik untuk membuat alur dari materi yang akan dipelajari pada hari itu atau pada jam itu. Kemudian inspiratif, maksudnya adalah memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Dilaksanakan antara lain dengan menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, kemudian mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal-hal yang baru. Di samping itu juga dengan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memudahkan memberikan inspirasi kepada peserta didik, ini kita bisa melaksanakan antara lain misalnya mencontohkan kasus-kasus sederhana yang terjadi di lingkungan sekolah. Misalnya pernah terjadi kasus perundungan, yang meskipun itu mungkin bukan permasalahan yang besar, tapi sudah menjurus ke arah perundungan, itu bisa kita ambil sebagai contoh. Kemudian misalnya kita mengambil contoh yang paling mudah lah, mungkin terjadi dimanapun, tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, 1-2 kasus misalnya anak membuang sampah sembarangan atau belum muncul kesadaran tentang menjaga kebersihan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai alur pembuka. Sehingga dengan demikian peserta didik lebih mudah. Kenapa? Karena hal-hal itu terjadi di lingkungan sekolah dan ditemukan. Mereka menemukan sekali 2 kali ada kasus-kasus semacam itu. Itu guru berarti mampu memberikan inspirasi atau menjadi figur yang inspiratif
mampu memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didiknya. Kemudian berikutnya, menyenangkan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita dituntut menjadi figur yang menyenangkan. Guru, kalau dulu guru mungkin identik, terutama ketika seusia saya ini yang sekarang sudah segini, dulu ketika kecil mungkin kalau guru identik dengan membawa rotan, tuding kalau di sini istilahnya, yang panjang. Kemudian ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, itu adalah hal yang lumrah waktu itu, setidaknya yang saya temui. Terjadi hal-hal yang mungkin kalau sekarang akan dianggap sangat salah. Gitu. Sehingga memang image-nya guru itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan kalau dulu siapa? Ya pelawak misalnya, itu menyenangkan. Tapi sekarang kita dituntut untuk seperti itu. Menjadi figur yang menyenangkan, tujuannya apa? Adalah agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi, namun emosi yang positif. Nah, hal seperti itu, langkah-langkah agar menjadi figur yang menyenangkan, kemudian ada keterkaitan, ada kesinambungan antara peserta didik dengan pendidik atau guru, itu menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Kalau di Wonosobo itu sudah ada gerakan untuk melawan 3 dosa besar pendidikan, yang antara lain salah satunya adalah anti pembulian atau perundungan. Kemudian menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, serta tidak terbatas hanya di dalam kelas. Kemudian mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama, atau kepercayaan, kemudian karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menautkan suasana yang menyenangkan antara pendidik atau guru dengan peserta didik, antara lain bisa dilaksanakan misalnya di awal pembelajaran, Bapak Ibu guru sudah menanyakan perasaan peserta didik pada hari itu, suasana kebatinannya atau suasana hatinya sedang seperti apa, menyenangkan atau tidak. Mungkin ada yang dari rumah memang karena kondisinya menyenangkan, sarapan juga sudah, kemudian pamit dengan orang tua juga dengan baik-baik. Pokoknya menyenangkan semuanya, tapi mungkin ada peserta didik juga yang tidak menutup kemungkinan dari rumah mungkin sudah kondisinya cemberut. Dengan orang tua pamitnya tidak baik-baik karena ada permasalahan apalah ya, anak dengan orang tua. Kemudian misalnya suasana hatinya juga tidak menyenangkan. Ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran pada hari itu untuk peserta didik bersangkutan. Nah, ini menanyakan kondisi ini bisa diwujudkan misalnya dengan menempelkan emoticon yang itu sudah sangat familiar dengan anak-anak kita. Mereka terbiasa dengan emot-emot semacam itu di media sosialnya, itu bisa ditampakkan. Senang misalnya dengan tanda itu yang senyum dan lain-lain lah. Itu anak-anak kita lebih menguasai hal-hal yang semacam itu. Atau suasana menyenangkan ini bisa diwujudkan misalnya dengan merubah format tempat duduk. Jadi tidak monoton, tidak harus menghadap ke arah guru semua setiap hari. Atau A harus duduk dengan B terus setiap hari. Tidak harus. Bisa berpindah tempat atau bahkan mencari tempat yang menyenangkan, misalnya sekolah yang punya gazebo. Pada jam-jam tertentu misalnya Bapak Ibu guru mengajak ayo untuk pembelajaran hari ini karena kita tidak membutuhkan materi, karena materi kita hari ini tidak membutuhkan misalnya laboratorium atau yang lain, kita bisa di gazebo misalnya, itu akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Bahkan di dalam kelas pun ketika membuat format tempat duduk yang berbeda hari ini dengan kemarin, atau jam pertama dengan jam berikutnya dibuat berbeda, itu akan menciptakan suasana yang berbeda.
Kemudian berikutnya, sebagai seorang pendidik, itu juga diharapkan bisa menjadi figur yang menantang. Tentu menantang dalam konotasi yang positif, Bapak Ibu, yaitu untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat, yang memberikan tantangan kepada peserta didik. Antara lain bisa diwujudkan dengan menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik, yang tentunya ini akan berbeda-beda. Memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimilikinya itu dapat ditingkatkan. Misalnya dalam materi olahraga misalnya, di asesmen awal itu ditemukan bahwa peserta didik itu ada yang punya kompetensi lebih. Dia misalnya masuk SMP, tapi dulu ketika SD itu pernah ikut ajang-ajang kegiatan olahraga, entah di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Itu tentunya dia punya kompetensi yang berbeda dengan teman-temannya. Pernah juara lari misalnya, maka guru harus bisa menempatkan peserta didik yang punya kompetensi lebih itu juga diberi tantangan yang lebih. Karena kalau nanti dia hanya diberikan materi atau tantangan itu tadi sama dengan teman-temannya, maka dia mungkin akan merasa tidak terlayani. Dia lomba lari sudah tingkat kabupaten, sementara teman-temannya untuk start saja masih kesulitan start ketika akan lari. Nah ini guru diharapkan untuk bisa memberikan kebutuhan dari peserta didik, bisa menjawab kebutuhan mereka. Kemudian berikutnya, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Diwujudkan dengan membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen. Kemudian melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar, di antara lain dengan asesmen tadi. Kemudian menetapkan target individu dan atau kelompok dan turut memonitor pencapaian hasil belajar. Jadi sekali lagi, pemberian materi kepada peserta didik itu sesuai kebutuhannya. Jadi kalau tadi saya contohkan misalnya yang sudah punya prestasi juara lomba lari tingkat kabupaten, dia akan merasakan manfaat ketika materi khusus untuk peserta didik itu misalnya guru memberikan materi yang lebih. Kalau semula misalnya dia juara lari 100 meter misalnya, guru bisa memberikan tantangan untuk lebih dari itu. Karena kalau tidak, maka peserta didik tadi dia tidak akan merasa termotivasi. Lawang saya sudah juara kabupaten, sudah lomba lari misalnya juara, kok kembali untuk diajar bagaimana start ketika akan lari. Kemudian berikutnya, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini antara lain dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan baru. Kemudian membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar, tentunya dengan pengawasan dari pendidik. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan jangan lupa, bagi pendidik mengapresiasi bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini hal-hal semacam ini bisa diwujudkan oleh guru atau pendidik. Tentunya kalau sejak awal itu sudah ada komunikasi antara lain ya dengan asesmen itu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati,
ada beberapa hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita tinggalkan. Antara lain yang pertama, membuat pelajaran mengikuti buku dengan mengabulkan kebutuhan peserta didik. Hanya itu saja maksudnya. Jadi ini bisa dikatakan juga meniadakan sumber-sumber belajar yang lain. Kemudian interaksi dengan peserta didik hanya memberikan dan menagih tugas. Ya, seperti era-era yang lampau lah, Bapak Ibu. Jadi guru-guru atau kita lah dulu ketika belum mendapatkan pemahaman yang seperti ini, mungkin ketika mengajar masih seperti itu, memberikan tugas, kemudian nanti tugasnya diminta kalau jam menjelang usai, atau bahkan tugas itu dalam bentuk tulis, masuk, siapa sekretaris kelas, ini ditulis halaman sekian sampai sekian, sudah guru duduk, dulu semacam itu. Nah, sekarang tidak lagi, hal-hal semacam itu harus ditinggalkan. Kemudian menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif saja. Berarti yang kognitifnya maju, kesimpulannya adalah dia yang cerdas. Hanya itu saja, itu tidak boleh, itu harus ditinggalkan hal-hal semacam itu. Jadi harus melihat faktor lain seperti sosialnya, emosi, sosial emosi, dan spiritual itu juga harus diperhatikan. Kemudian meninggalkan hal yang lain yaitu kegiatan pembelajaran searah, memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas saja, tanpa adanya pendampingan dan pemberian umpan balik. Nyatanya umpan balik ini memang sangat penting Bapak Ibu. Kita juga demikian ketika misalnya dalam komunikasi media sosial tidak ada umpan balik juga sepertinya komunikasi terhenti sampai di situ. Ada yang mengambang, misalnya chatting WA dengan seseorang, kemudian sudah tidak ada kelanjutannya, atau sekarang juga ada emot atau yang lain, itu sepertinya terhenti begitu saja. Nah, nyatanya kita juga dengan peserta didik juga demikian, jangan hanya satu arah, ketika sudah selesai ada pemberian umpan balik. Umpan balik itu bisa berupa penilaian atau sekedar memberikan apresiasi pada peserta didik. Kemudian meninggalkan lagi yaitu proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir serta pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun, dengan soalnya ya itu saja, hanya diedit nanti tanggal, bulan, tahun, hanya mengedit itu saja. Itu juga harus ditinggalkan karena harus menyesuaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit lagi kami menyampaikan terkait dengan prinsip asesmen. Jadi ada beberapa prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Lagi kita juga mengenal adanya asesmen formatif ataupun sumatif yang itu mempunyai tujuan masing-masing. Formatif ini bisa untuk menata dari awal, juga untuk bisa mengevaluasi ketika di tengah-tengah. Kemudian sumatif ini di akhir dengan tujuan untuk melihat ketercapaian dari materi atau konten yang disampaikan. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Serta yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu prinsip
penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan. Maksudnya adalah kita tidak terpengaruhi sama sekali dengan latar belakang, identitas, atau kebutuhan peserta didik tersebut. Kebutuhan khusus peserta didik berbeda dengan peserta didik yang punya kebutuhan khusus. Nah, ini berbeda. Kalau ini justru harus diakomodir. Tentu akan berbeda. Karena kita sekarang misalnya ada anak berkebutuhan khusus yang itu juga tidak serta-merta kita bisa langsung menentukan anak itu berarti dikategorikan sebagai anak yang berkebutuhan khusus, itu juga tidak langsung karena ada asesmen juga. Sehingga guru harus bisa memberikan pelayanan secara umum bagi peserta didik yang memang dianggap mampu atau biasa seperti yang lain ataupun yang punya kebutuhan tersendiri. Nah, kemudian penilaian ini juga dari awal sudah disampaikan. Kriteria ketercapaiannya itu seperti apa. Itu agar peserta didik itu tahu, oh hari ini saya akan mempelajari ini, ketercapaiannya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan. Penilaian secara objektif, pendidik melakukan penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, ini asesmennya benar-benar dikuatkan, asesmen awalnya. Sehingga materi dan nanti pada Ya, mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Iya, mohon maaf ini ada kendala sedikit. Sambil kita melanjutkan nanti, kami persilahkan dulu kepada Bapak Ibu Guru peserta webinar pada hari ini untuk menyiapkan beberapa pertanyaan. Barangkali nanti akan ada umpan balik yang perlu disampaikan untuk lebih mendalami materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Dipersilahkan kami buka termin pertama untuk pertanyaan. Silakan angkat tangan. Yang mana? Sebentar. Belum ada, Bu? Belum terlihat. Yang mana, Bu? Oke, bisa langsung mengaktifkan
mic-nya dan bisa untuk bertanya untuk yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan. Mohon izin, Bu. Dari Ya. Laila Hanifah, dipersilahkan. Ya. Bagaimana jika kita sebagai guru kurang memahami prinsip-prinsip pembelajaran? Kita baru mengetahui atau memahami hanya beberapa persen dari prinsip-prinsip pembelajaran, atau kita sudah memahami secara teori, namun saat kenyataannya kurang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Terima kasih. Oke, begitu. Jadi nanti solusinya seperti apa, begitu ya, Bu? Oh iya, oke. Ini sebelum nanti pemateri kita menjawab, Bu Rizky Laila bisa memperkenalkan dulu dari mana? Oh iya, saya Rizky Laila Hanifah dari SMP Takasus Al-Quran 2. Oke, terima kasih Ibu Rizky Laila Hanifah. Nanti langsung saya sampaikan kepada pemateri kita. Baik, barangkali bisa langsung ditanggapi, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky Laila Hanifah, guru SMP Tahasus Al-Quran 2. Di sini tentang bagaimana jika seorang guru sudah sedikit memahami ataupun sudah paham prinsip-prinsip pembelajaran, akan tetapi masih ada kendala dalam bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Barangkali bisa dijawab dulu kepada pemateri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Rizky Laila. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada kendala teknis. Apabila kita belum bisa melaksanakan sepenuhnya, tentunya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Memang prinsip belajar sepanjang hayat itu juga berlaku tidak hanya untuk peserta didik kita, namun juga bagi kita sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik harus terus-menerus mengupgrade dirinya. Itu antara lain mengapa kemudian pemerintah juga membuat pelatihan untuk kita melalui PMM, itu juga terus-menerus disediakan. Itu juga dalam rangka agar guru itu bisa mengupgrade dirinya sendiri. Sehingga ketika apa yang belum bisa kita ketahui, belum kita pahami sepenuhnya, itu bisa terus-menerus kita pelajari. Sehingga dengan demikian kita akan terus berbenah, apa yang belum kita pahami di kemudian hari bisa kita pahami, apa yang belum bisa kita ketahui di kemudian hari bisa kita ketahui. Bahkan hal itu kadang bisa kita ketahui ketika ada tantangan. Misalnya kita menemukan suatu kasus, oh ini bagaimana mengatasi terhadap peserta didik. Nah, kemudian kita mempelajari bagaimana cara mengatasinya. Nah, dari situlah kita mau tidak mau untuk belajar. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan perkenankan kami untuk melanjutkan apa yang sudah kami sampaikan. Masih ada sedikit lagi. Oh iya, terima kasih Pak. Silahkan dilanjut untuk menuntaskan materi yang belum tersampaikan. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sampai pada prinsip yang ketiga, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara edukatif. Jadi saya ulangi lagi bahwa tujuan dari asesmen ini adalah semua bisa mengambil manfaat, bukan hanya peserta didik, namun juga sebagai pendidik itu juga tahu kekurangan kita di mana. Kemudian orang tua juga tahu hasilnya bagaimana dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh anaknya. Pendidik juga tahu apa yang harus saya perbaiki dan mana yang harus saya lanjutkan. Kemudian proses pembelajaran selanjutnya
itu bagaimana. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita tinggalkan dalam kegiatan dalam asesmen ini. Pertama, asesmen dilakukan secara terpisah dari pembelajaran, serta terpisah antara ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan secara terpisah-pisah. Itu sudah saatnya kita tinggalkan, karena sekarang sudah menyatu, bahkan di tengah-tengah pembelajaran pun bisa dilaksanakan asesmen. Bentuknya nanti menyesuaikan, tentunya tidak sama antara satu mapel dengan mapel yang lain. Kemudian tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Sehingga dengan bahasa lain itu harus nyambung instrumen dengan materi yang kita dapatkan. Kemudian berfokus pada sumatif. Tidak bisa. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, kendala teknis kami tidak bisa membuka kamera ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk sesi awal ini. Untuk sesi berikutnya masih ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas terkait penyusunan perangkat pembelajaran. Sementara kami akhiri dan kami berikan pada pembawa acara. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pemateri kita, Bapak Abdul Bar, Magister Pendidikan. Untuk materi berikutnya yaitu pemahaman CP dan ATP yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Sundari, Magister Pendidikan dalam 30 menit ke depan. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Sundari untuk menyampaikan waktu sepenuhnya kami haturkan. Terima kasih kepada Ibu Guris yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membersamai rekan-rekan dari SMP Takasus Al-Quran 2 dalam webinar perdana ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebelum saya menampilkan materi, mohon kerjasamanya saya akan kirim di kolom chat. Kita akan berdiskusi mengenai perangkat ajar di kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024-2025 itu meliputi apa saja. Silakan sebentar ya, saya tuliskan dulu alamatnya. Silakan Bapak Ibu dibuka aplikasi Padlet di alamat link pada kolom chat, kemudian
tuliskan jawabannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dengan menuliskan, mohon maaf, dengan menuliskan nama dan jawaban. Sebentar. Ini ya. Bentar. Sudah kelihatan, Mbak Guris? Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalnya saya namanya Siti, saya tuliskan nama saya, kemudian jawabannya, monggo dipersilahkan. Ini mohon diedit untuk yang sudah mengirimkan jawaban modul ajar. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, perangkat ajar yang ada di kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024-2025 itu meliputi apa saja? Izin membacakan dari Pak Soleh, ini menjawab modul ajar maupun buku teks pelajaran. Kemudian dari Pak Adit, itu lengkap sekali, ada CP, TP, ATP, KKTP, dan modul ajar berdiferensiasi. Kemudian Bapak atau Ibu Agis ini menjawab CP, ATP, dan KKTP. Masih ada yang typing? Ini seperti disampaikan tadi oleh narasumber pertama, bahwa komunitas belajar ini diberi nama Cancut Taliwondo yang tadi sudah disampaikan artinya. Ini, maka saya tuliskan di sini, ini webinar dari komunitas belajar Cancut Taliwondo. Kemudian Pak Slamet Rianto ini menuliskan ada CP, ATP, KKTP, dan modul ajar. Terima kasih Mbak Rizky Laila, ada Pak Ananta, ada Mas Rizky. Oh iya. Terima kasih untuk Ananda Ananta. Untuk Ananda Ananta boleh raise hand dengan membacakan jawabannya tadi. Ya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand kepada Ibu Ananta. Oh ya. Selamat siang. Ya, bukan. Cek, selamat siang Ibu. Ini dari Ananta yang tadi. Oh iya, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Ini kameranya sedang rusak.
Jadi Bu, berkaitan dengan itu adalah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian KKTP dan modul ajar. Oke, sudah bisa ditanggapi Ibu. Ya, terima kasih Ananta yang ternyata yang terhormat Bapak Mutakin. Terima kasih untuk jawabannya. Mohon izin untuk menindaklanjuti dari Bapak Mutakin tadi. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu nih? Sudah. Sampun Ibu. Ya, seperti disampaikan oleh Bapak Mutakin tadi bahwa sesuai tema kita perangkat pembelajaran, tadi Bapak Mutakin menuliskan bahwa kita akan membahas mengenai CP atau capaian pembelajaran. Kemudian tadi ada KKTP, kemudian tadi ada tujuan pembelajaran, dan ada modul ajar. Nah, dalam satu rangkaian ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik pada awalnya kita harus memahami capaian pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian dari capaian pembelajaran yang sudah kita pahami itu nanti kita akan dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang akan kita buat alurnya dari yang sederhana ke kompleks. Itu dalam kegiatan menyusun alur tujuan pembelajaran dan terakhir merancang pembelajaran. Rekan-rekan yang saya hormati, untuk capaian pembelajaran ini kita mengacu pada keputusan Beskap Kemendikbudristek RI atau keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 032-H-KR-2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Di mana untuk capaian pembelajaran ini saya share di kolom chat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tampilan dari yang tadi saya sampaikan dari capaian pembelajaran yang kita gunakan dalam kurikulum merdeka ini. Nah, karena saya basicnya IPA, mohon maaf Bapak Ibu, maka yang saya tampilkan di sini adalah capaian pembelajaran dari mata pelajaran IPA dan langsung di situ saya tuju ke fase D. Karena ini webinar yang melaksanakan adalah SMP, jadi saya mengambil fase D. Nah, seperti dituliskan demikian. Kemudian masih ada juga capaian pembelajaran setiap elemen sebagai berikut. Mohon maaf, izin untuk menyampaikan alamat link Google Drive, alamat link yang bisa untuk mengakses capaian pembelajaran. Kayaknya masih lupa deh. Sambil menunggu linknya, mohon maaf saya lanjutkan kembali.
Untuk IPA di sini ada pemahaman IPA dan ada keterampilan proses. Nah, bagaimana kita merumuskan capaian pembelajaran, Bapak Ibu? Ini saya tampilkan secara garis besarnya. Inilah gunanya berbagi. Saya mohon izin kembali untuk menyampaikan seperti ini. Ini ya Pak Ibu, saya memperoleh aplikasi Excel seperti ini dari kegiatan berbagi. Semoga yang membuat aplikasi Excel ini memperoleh amal jariah sehingga memberikan pahala karena keikhlasan beliau. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan sumbernya. Ini alamat link tadi, alamat link CP terbaru. Izin saya tuliskan di kolom chat. Coba dicek Mas Yasin, betul enggak itu enggak salah ya? Mohon dicek. Di sana ada isian data seperti ini. Ada nama sekolah, NPSN, kemudian alamat sekolah, mohon maaf Bu Buris, itu Mbak Nelma Reshen, mohon ditanggapi dulu. Ya, dipersilahkan untuk yang sudah mengacungkan tangan untuk bisa menyampaikan apa yang didiskusikan, dipersilahkan. Enggak. Ayo dipersilahkan. Oke, mungkin Ibu Nelma ini kepencet reshennya. Saya lanjutkan. Kemudian ini isian datanya seperti ini. Ada alamat sekolah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, website, email, nama kepala sekolah, NIP. Nanti disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Fase D, mohon maaf sebenarnya ini fase D, tidak perlu kelas nih sebenarnya. Kemudian ini seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu di sheet kedua ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu. Oh, yang itu. Yang di-share. Iya, betul. Oke, betul. Capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu, saya ambil dari CP yang saya kirimkan linknya di kolom chat tadi. Kalau IPA itu sekitar halaman 210. Kalau untuk mata pelajaran Bapak Ibu guru, monggo disesuaikan. Izin saya membuka dulu. Biar lamanya. Masih. Saya secara teknik ya Bapak Ibu,
Nah, ini tadi saya CP-nya saya ambil dari sini. Kemudian saya cari IPA. Nah, ini ketemu. Kemudian saya cari di fase D, biar kita maksudnya bareng-bareng begitu. Ini ada di halaman 207 kalau tidak salah tadi saya. Jadi sebenarnya kita tinggal memindah saja, tetapi asal kita memahami. Nah ini ya Pak Ibu. Tadi saya mengambilnya dari sini. Pada akhir fase D, peserta didik memahami proses identifikasi makhluk hidup, sifat dan karakteristik zat, sistem organisasi kehidupan, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, upaya mitigasi perubahan iklim, sampai ke konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inquiry science. Nah, itu yang kita cantumkan di sini tadi, di Excel tadi, di aplikasi tadi. Nah, ini seperti ini ya Pak Ibu. Persis itu, tinggal di copy. Kemudian kita akan membuat capaian pembelajaran per elemen. Karena saya IPA, izin menyampaikan tadi elemennya ada 2, yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses, di mana capaian pembelajarannya sesuai di beskap nomor yang saya sebutkan tadi. Izin saya sampaikan biar kita lebih jelas bersama-sama. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini yang saya cantumkan tadi di capaian pembelajaran per elemen. Ada pemahaman IPA, peserta didik memahami proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya bla 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 sampai ke ini, dan adjektif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Kemudian elemen yang kedua adalah keterampilan proses, dari mengamati sampai mengkomunikasikan hasil dan seterusnya sampai sesuai konteks pendidikan. Tentu saja itu semua sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf karena ganti-ganti. Kita lanjutkan untuk aplikasinya kembali. Nah, dari CP saya harap sudah sangat memahami Bapak Ibu karena ini tadi mudah, sudah kita praktekkan bersama. Tinggal mindah dari keputusan beskap tadi ke kolom yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian kita akan ke tujuan pembelajaran. Nah, ini otomatis sudah ngeling ya dari identitas tadi, maka identitasnya dilengkapi dulu. Untuk elemen pemahaman IPA, capaian pembelajarannya ini tadi. Nah, di sini kompetensi ini adalah yang kita cari kalau zaman dulu itu KKO, kata kerja operasional. Nah, dari capaian pembelajaran yang ada di beskap tadi kita cari mana kata kerja operasionalnya. Oh, di sini ternyata ada kata kerja operasional memahami. Kemudian ada kata kerja operasional mengukur, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian
lingkup materi atau kontennya itu kalau kita secara mudahnya itu temanya atau judulnya. Nah, karena saya seorang IPA, maka di sini ada ciri-ciri makhluk hidup, ada perubahan fisika dan kimia, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini nanti di tujuan pembelajaran itu sudah otomatis karena ada rumusnya di sana. Jadi langsung otomatis tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik memahami proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Begitu. Kemudian untuk yang kedua, keterampilan proses juga seperti itu. Ini kebetulan tadi saya ngambil data yang terakhir, ngambil memproses, menganalisis data dan informasi. Nah ini, maka saya tuliskan peserta didik memproses, menganalisis data dan menginformasi dalam bentuk tabel maupun grafik dari tema titik-titik. Ini nanti menyesuaikan mata pelajaran dari Bapak Ibu. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kita ke alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran ini sama persis tadi kolomnya, hanya saja diberi alokasi waktu. Untuk alokasi waktu, oh ya Pak Ibu mohon menyampaikan bahwa di kurikulum Merdeka itu nanti tidak ada program tahunan maupun program semester atau apapun itu tidak perlu dicantumkan. Ketika ada yang menanyakan ya monggo, tapi sebenarnya itu sudah masuk ke dalam ini alokasi waktu pada alur tujuan pembelajaran. Alasannya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian profil pelajar Pancasila seperti ini. Nanti mudah. Nah, saya rasa Bapak Ibu dari memahami capaian pembelajaran, kemudian dari mohon izin kembali ke slide pertama. Nah, jadi sampai ke menit ini Bapak Ibu semua sudah memahami yang ini tadi. Bagaimana kita memahami capaian pembelajaran sesuai yang ada di Beskap Kemendikbudristek RI nomor 32 tahun 2024. Kemudian kita pindahkan ke kolom tadi, capaian pembelajaran, ada capaian pembelajaran fase dan ada capaian pembelajaran per elemen. Semoga itu mencerahkan. Kemudian dari sudah memahami capaian pembelajaran, kita bisa membuat tujuan pembelajaran, dicari kata kerja operasional dari capaian pembelajaran yang tadi sudah kita pahami. Kemudian yang alur tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, maka sekarang mohon izin kita ke merancang pembelajaran. Ini tadi sudah, ini tampilan saja yang CP tadi. Ada paling bawah guru mata pelajaran ini dan mengetahui kepala sekolah untuk administrasi. Dalam merancang pembelajaran ini seperti disampaikan oleh narasumber pertama tadi bahwa kita berpedoman pada buku dari Beskap juga, dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berjudul Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2022 dan itu sudah masih relate digunakan sampai sekarang. Di mana proses merancang pembelajaran disusun dalam dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, sederhana dan kontekstual yang meliputi satu tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita peroleh dari kita memahami CP. Kemudian yang kedua langkah-langkah pembelajaran dan yang ketiga asesmen pembelajaran yang tadi sudah disampaikan narasumber pertama. Kemudian dokumen perencanaan pembelajaran tersebut dapat berupa modul ajar yang digunakan oleh kita sebagai pendidik dalam upaya mencapai capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam membuat perencanaan pembelajaran tersebut kita pendidik itu dapat memperolehnya dengan cara yang pertama merancang sendiri. Ini paling top.
Dan yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Ini kita mengenal ATM. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan contoh yang sudah disediakan pemerintah. Saya izin menyampaikan secara teori bahwa menyusun modul ajar yang berorientasi pada peserta didik itu, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang sekali lagi harus kita peroleh dari analisis CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian menentukan jenis diferensiasi apa yang akan kita lakukan, tidak harus tiga-tiganya, bisa konten saja, bisa proses saja, bisa produk saja, atau bisa 2 atau bisa 3, monggo. Kemudian menyusun modul berdasarkan data-data yang diperoleh. Nah, ini tadi konsep modul ajar seperti ini. Kemudian berdasarkan buku yang saya sebutkan tadi, bahwa modul ajar versi lengkap itu memuat 3 ini. Tapi 3 hal ini tidak harus urut seperti itu. Yang penting memuat ini. Bahwa di informasi umum itu ada identitas penulis modul. Kemudian ada kompetensi awal yang harus dituliskan. Ada profil pelajar Pancasila yang akan kita capai, ada sarana prasarana, ada target peserta didik, dan ada model pembelajaran yang digunakan. Meskipun untuk model pembelajaran yang digunakan ini kalau sekarang ini disarankan PBL dan PBBL, namun ya tidak harus meninggalkan yang misalnya discover learning, inquiry, dan seterusnya. Sungguh rekan-rekan semua. Kemudian komponen intinya ada tujuan pembelajaran inilah. Jadi kita itu harus matang di tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Kemudian ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, dan ada refleksi peserta didik dan pendidik. Sedangkan lampirannya berupa lembar kerja, pengayaan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium maupun daftar pustaka. Ini sumbernya di Panduan Pembelajaran dan Asesmen Beskap Kemendikbudristek RI nomor tahun 2022. Seperti ini Bapak Ibu, untuk identitas modul itu monggo disepakati dalam lingkup sekolah apa yang akan dicantumkan. Ini saya hanya memberikan contoh. Ada nama penyusun, nama sekolah, tahun, modul ajar mapel apa, fasenya D, kelas berapa, semester berapa, alokasinya berapa. Nanti disepakati. Terus kemudian ada kompetensi awal, pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Contohnya seperti ini, ketika saya akan mengambil tema jamur, maka peserta didik paling tidak harus bisa membedakan jamur dengan makhluk hidup lain. Itu kompetensi awal, modal awal yang harus dimiliki peserta didik. Jangan-jangan belum ngerti yang namanya jamur. Kemudian profil pelajar Pancasila, silahkan diambil dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan dari proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi. Mandiri dengan cara sadar diri atau tidak tergantung pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu, bekerja sama, berkolaborasi dalam kelompok ketika melaksanakan diskusi atau praktikum maupun presentasi hasil kerja kelompok sesuai passion masing-masing. Yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi atau kontekstual. Yang keenam, kreatif dengan cara melatih peserta didik
berinovasi dalam menyajikan ide serta membuat rancangan percobaan sederhana dalam menangani lingkungan yang tercemar, itu contohnya. Kemudian sarana dan prasarana monggo yang digunakan Bapak Ibu ketika menyampaikan materi tersebut itu dituangkan di sini. Kemudian target peserta didik, apakah target dari Bapak Ibu itu reguler, peserta didik reguler, atau peserta didik dengan kesulitan belajar, atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Tapi kita pada umumnya peserta didik reguler. Kemudian modelnya monggo PBL, PJBL, Discovery Learning, Inquiry Learning, To Stay, To Stray, dan lain sebagainya. Bapak Ibu lebih memahami mengenai model pembelajaran. Kalau enggak nanti Mas Yasin akan mengagendakan mengenai model-model pembelajaran. Kemudian ini komponen intinya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang tadi kita ambil dari analisis CP, masih secara umum, nanti dijabarkan di alur tujuan pembelajaran. Seperti tadi saya sampaikan, karena saya seorang IPA, biologi, kita ambil materi tentang jamur dan peranannya, maka alur tujuan pembelajaran itu harus dari sederhana ke kompleks. Maka harus ngerti struktur jamur secara morfologi dulu, kemudian cara hidup jamur bagaimana, cara reproduksi jamur bagaimana, dan kemudian baru yang akan kita laksanakan ketika proses belajar mengajar, apa ada studi literatur, kemudian ada presentasi, dan seterusnya. Kemudian pemahaman bermakna, di sini menginformasikan tentang manfaat yang akan murid kita peroleh setelah mengikuti proses belajar ini. Jadi secara kontekstual. Kemudian pertanyaan pemantik di sana dibuat oleh kita untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Di mana pertanyaan pemantik ini memandu murid kita untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, pernahkah kalian makan jamur crispy? Ketika kita di Wonosobo ini terkenal dengan jamurnya dan seterusnya. Kemudian di sana ada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini sintak-sintaknya sesuai dengan model pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan. Apakah discovery, apakah inquiry, apakah PBL, apakah PJBL, sesuai sintaks yang ada di model pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima adalah assessment. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran setelah kita bersama selama 2 kali 40 menit misalnya. Itu apa? Apakah assessment formatif selama PBM ataukah asesmen diagnostik yang sudah kita laksanakan di awal tadi. Di mana bentuk asesmen ini ada sikap, performa maupun tertulis. Ini lebih lanjut nanti akan dibahas kembali di lain waktu. Kemudian komponen inti yang terakhir yaitu refleksi peserta didik dan pendidik. Ini saya sampaikan cepat. Kemudian untuk lampirannya ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan, ada glosarium, dan ada daftar pustaka, serta pengayaan dan remedial. Tidak harus urut, monggo dibolak-balik, intinya itu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana merancang modul ajar? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam merancang modul ajar ini ada 3 yang bisa kita pilih. Yang tadi mana ya? Ini. Apakah kita merancang sendiri, apakah kita ATM, apakah kita menggunakan contoh yang sudah disediakan pemerintah. Nah, untuk contoh yang sudah disediakan pemerintah, karena kita itu mulai dari awal ya, ini bukan berarti kita tipe pemula, tapi alangkah baiknya kita memang dengan menggunakan PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, mohon maaf karena waktunya ini sudah pukul 14.00. Nah, saran saya ketika di PMM itu sudah ada petunjuk-petunjuknya dengan klik ini,
Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah pirsa, sudah mengetahui. Monggo disepakati dalam satu sekolah itu ada template bersama yang disepakati tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang terutama adalah komponen modul ajar itu sendiri. Jadi template dari informasi umum itu bagaimana, kemudian komponen inti bagaimana, dan lampirannya bagaimana, itu kewenangan penuh masing-masing sekolah untuk memberikan rasa nyaman pada rekan-rekan Bapak Ibu guru semua, sehingga seyogianya membuat template yang memuat hal tersebut sesuai buku panduan pembelajaran dan asesmen dari Beskap Kemendikbudristek RI tahun 2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Guris. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih banyak Ibu Sundari atas materi yang telah disampaikan. Tadi sudah banyak menyinggung tentang capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan bagaimana kita merancang modul ajar yang akan kita gunakan dalam kita menyampaikan pembelajaran kepada para siswa. Baik Bapak Ibu semuanya, ini untuk materi yang kedua ini sudah selesai disampaikan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan pertanyaan. Ini silakan, ada Ana Majid tadi. Sudah dipersilahkan untuk menggunakan feature raise hand untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita. Mau misal nanti ke pemateri 1 boleh, ke pemateri 2 juga boleh. Monggo kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu untuk yang mau mengajukan pertanyaan. Atau silakan berbagi praktek baik juga boleh Mbak Guris. Oh bisa, silakan kalau yang mau berbagi praktik baik untuk pengalaman masing-masing kayak gitu. Oh iya, silakan Bapak Muhammad Husni Mahbub, dipersilahkan. Bisa diperkenalkan untuk nama, kemudian dari asalnya dan pertanyaannya. Oh, asalnya tidak usah. Oke, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Moderator. Izin bertanya, saya Adit Hairullah dari SMP Tahsus Al-Quran 2. Izin bertanya kepada Ibu Pengawas, Ibu Sundari. Tadi kan sudah dijelaskan Ibu tentang CP, TP, dan seterusnya hingga terakhir modul ajar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu tips dan trik agar dalam menyusun perangkat pembelajaran itu perangkatnya sesuai dengan berfokus kepada siswa sehingga nanti hasilnya itu maksimal dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Kurang jelas tapi. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi lagi. Ini masih agak kurang jelas tadi. Atau untuk rekan sampingnya yang suaranya keras bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oke. Oke, saya ulangi. Oke. Izin bertanya. Pertanyaan saya kepada Bu materi,
bagaimana tips dan trik agar dalam menyusun perangkat pembelajaran itu lebih berfokus kepada siswa sehingga untuk hasil atau output dari pembelajaran tersebut lebih tercapai seperti itu. Cekap? Ya, malah hilang suara. Oke, bisa disampaikan dulu, monggo Ibu untuk bisa ditanggapi. Nanti misal masih ada yang perlu didiskusikan, biar ditanyakan kembali. Terima kasih Bapak Husni yang telah memberikan pertanyaan atau sebenarnya sharing bersama nggih, tentang bagaimana tips dan trik membuat modul ajar yang berpusat pada murid. Sebagai langkah awal tadi seperti saya sampaikan Bapak Husni, bahwa kita harus berkolaborasi dalam satu sekolah itu membuat template yang isinya komponen modul ajar sesuai panduan pembelajaran dan asesmen dari Kemendikbudristek RI 2022 itu. Kalau itu sudah disepakati nih template-nya seperti ini, baru kemudian karena kita tahap awal, kita buka PMM sesuai mata pelajaran masing-masing. Di sana banyak sekali kurasi yang sudah dikurasi, modul ajar yang sudah dikurasi oleh Kemendikbud. Nah, kita baca-baca yang sesuai dengan kondisi sekolah kita itu yang mana, gitu. Itu supaya tidak ketika saya memberikan harus begini, saya kan janganlah. Maksudnya kita bertahap seperti itu. Nah, ketika oh ini yang sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, sesuai dengan tema, sesuai dengan topik, sesuai dengan peserta didik kita. Nah, itu definisi kriteria sesuai dengan peserta didik kita itu karena kita sudah melaksanakan tes diagnostik awal tadi, Bapak Husni. Sudah melakukan tes diagnostik awal sebelum kita membuat modul ajar. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita bisa mengaplikasikan modul ajar tersebut di kelas dengan tentu saja perbaikan-perbaikan secara bertahap. Begitu yang bisa saya sampaikan Pak Husni. Semoga ada tanggapan yang lain dari rekan-rekan peserta yang lain. Terima kasih jawabannya Ibu. Monggo bagaimana Pak Husni, masih ada yang masih belum jelas atau bagaimana bisa disampaikan? Oke, terima kasih jawabannya Ibu. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman rekan guru yang lain untuk saling sharing pengalaman mengajarnya sehingga nanti ada banyak informasi yang bisa didapatkan dan ilmu yang juga tentunya. Izin Mbak Guris. Ya, dipersilakan Ibu. Ini tampilan dari PMM yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi. Kita akan terima kasih Pak Hendra Saputro, nanti akan ditindaklanjuti oleh admin. Pak, tidak bisa. Di sini kita dari PMM itu, misalnya saya, kita akan mencari perangkat ajar di sini. Kemudian karena kita memang modul ajar dan RPP ini sudah. Kemudian kita memilih fase. Karena kita SMP adalah fase D. Kemudian sekali lagi mohon maaf saya izin karena saya basicnya IPA, maka saya memilih IPA. Ya, kemudian
Nah, seperti ini. Ini sudah kita pilih, ini memang sudah lulus kurasi semua. Ini tergantung kita mengajar kelas berapa. Misalnya saya kelas 7 itu klasifikasi makhluk hidup. Kita lihat untuk yang klasifikasi makhluk hidup. Seperti ini. Kemudian saya cek materinya dulu. Di sini missing. Mohon maaf. Kok missing ya. Nah, mungkin untuk tema yang lain, tadi saya sudah membuka untuk yang interaksi makhluk hidup. Ini tadi sudah saya buka. Ini interaksi makhluk hidup, ini juga pelajaran kelas 7. Unduh perangkat ajar bisa seperti ini, ternyata tampilannya di sana belum ya. Seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu tindak lanjuti selanjutnya. Ini langkah pembelajaran dan macam-macam. Ya, ini refleksinya. Nah, ketika kita, belum muncul ya Bapak Ibu ya. Kok. Ini mungkin ya. Ya, ketika kita sudah mengunduh semua itu, mohon maaf kok tidak nampak. Nah, maka kita sesuaikan dengan template yang ada di sekolah kita masing-masing. Sehingga itu tidak memberatkan dari Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik semua. Semoga untuk diberikan tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Ya, dipersilakan Bapak Ibu guru untuk bisa menyampaikan tanggapan di materi-materi yang tadi disampaikan. Di sini ada Bu Sofibah. Monggo dipersilakan Bu Sofibah untuk bisa menyampaikan. Mohon izin bertanya. Tadi dalam lampiran ada bahan bacaan bagi peserta didik. Setelah asesmen awal terbentuk kelompok. Apakah bahan bacaan atau materi dibedakan sesuai hasil asesmen awal? Misalnya, level 1 untuk sukar, level 2 untuk tingkat sedang, level 3 untuk tingkat mudah. Intinya, apakah perlu dibedakan atau cukup satu bahan bacaan atau materi, satu materi? Sudah? Baik. Sekedar. Ya, terima kasih Bu Sohibah atas pertanyaannya. Silakan bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Sundari, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sohibah yang sudah memberikan pertanyaan dan juga ini sharing bersama. Tadi Bu Sohibah menyoroti tentang bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Nah, bahan bacaan di sini ini secara umum. Jadi
tidak dibeda-bedakan. Kan kita nggak boleh membeda-bedakan murid. Nanti praktek di lapangan, di kelas atau di luar kelas, indoor atau outdoor. Nah itu Bapak Ibu rekan guru akan lebih perso atau akan lebih memahami dari karakteristik murid-murid. Tapi kalau yang secara administrasi, bahan bacaan ini adalah bahan bacaan secara umum atau yang poin-poin pokoknya saja. Seandainya materi kok yang komplit lengkap, ya, nanti modul ajarnya mau berapa halaman ya Mbak? Oke, demikian Bu Sohibah. Bagaimana Bu Sohibah, sudah bisa difahami? Ya sudah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, dipersilahkan untuk yang lain untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang sekiranya perlu kita diskusikan di sini kepada pemateri kita, baik pemateri 1 maupun pemateri 2. Monggo. Iya, silahkan untuk Ibu Nur Rahmawati, dipersilahkan. Bu, terima kasih untuk waktunya. Bismillah, Bu. Cek. Bunyi. Di sini saya ingin menanyakan terkait refleksi peserta didik dan juga pendidik. Lah itu harus disertakan setiap pertemuan atau setiap selesai materi, nggih, Bu? Terus saya belum paham terkait refleksi pendidik itu contohnya yang seperti apa. Kados ngaten, matur suwun. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ibu Rahmawati. Di sini adalah mengenai refleksi peserta didik dan pendidik yang sekiranya nanti dikerjakan setiap pembelajaran atau di setiap akhir materi kayak gitu. Namun sebelumnya dipersilahkan untuk penanya lain terlebih dahulu bisa menyampaikan. Nanti pertanyaan ini kami tampung dan kami sampaikan kepada pemateri. Dipersilahkan. Oke, kalau belum ada yang bertanya kembali, dipersilahkan kepada pemateri untuk bisa ya refleksi peserta didik. Mengenai refleksi peserta didik dan juga pendidik, ini kapan? Apakah setiap pertemuan itu disampaikan atau hanya dilakukan ketika akhir pelajaran dari materi secara umum seperti itu? Dipersilahkan Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Sebentar, saya izin share screen untuk contoh refleksi dari pendidik maupun dari peserta didik. Sebentar. Sekali lagi, Bapak Ibu, itu ada di PMM untuk baik contoh refleksi kita sebagai pendidik maupun contoh refleksi kita sebagai contoh refleksi dari murid. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Untuk contoh refleksi, Bu. Belum muncul. Bentar. Belum. Oke. Nah, sudah kelihatan ya Pak? Belum kelihatan? Sudah kelihatan? Nah, ini ya Pak Ibu contoh dari refleksi kita sebagai seorang pendidik. Ini dari materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang tadi
kita peroleh dari PMM. Yang pertama yaitu adakah kendala kesulitan kita sebagai seorang pendidik saat melakukan pembelajaran hari ini. Pastilah adalah kesulitan, meskipun kesulitan ya enggak harus kita pikir kesulitan yang terlalu besar. Misalnya seperti saya merasa kesulitan ketika akan menenangkan satu orang murid yang terlalu aktif gitu. Kemudian nomor 2, bagaimana cara mengatasi kesulitan pembelajaran hari ini. Jadi kita seperti curhat pada buku harian rekan-rekan. Jadi kita memang harus menyediakan jurnal khusus refleksi diri kita masing-masing. Sehingga nanti ketika ada refleksi mingguan oleh Bapak Kepala Sekolah di sekolah, nah kita sudah bisa menyampaikan. Dan yang ketiga, jika belum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang dilakukan. Dan yang keempat, apa hal berbeda yang akan dilakukan pada saat pembelajaran berikutnya. Tidak harus muluk-muluk, Bapak Ibu. Pokoknya hal berbeda yang sekecil apapun harus kita tuliskan. Kemudian contoh refleksi dari peserta didik, seperti tadi disampaikan oleh narasumber pertama, tadi sudah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, seperti itu sudah biasa. Kemudian nomor 2, apakah ada kesulitan saat pembelajaran? Yang ketiga, apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini dan bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Tapi cara menyampaikannya jangan yang menakutkan dalam tanda kutip, kita buat enjoy. Nah, untuk refleksi ini, kalau mohon maaf ini yang mengikuti pendidikan guru penggerak itu ada beberapa tipe refleksi. Ada refleksi model 4P, ada model segitiga. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan nanti diagendakan khusus bagaimana kita bisa melaksanakan refleksi yang menarik bersama peserta didik, seperti itu. Kemudian pertanyaan, apakah dilaksanakannya setiap selesai materi atau setiap kali pertemuan? Sebaiknya setiap kali pertemuan, karena satu materi itu kan bisa diselesaikan 2, 3, 4 kali pertemuan. Jadi seyogianya setiap kali pertemuan. Jadi dalam satu materi itu, oh ini loh refleksi yang kita peroleh. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Sundari. Barangkali ini sudah jelas Bu Rahma ya. Jadi yang perlu dilaksanakan refleksi itu setelah setiap pertemuan seperti itu. Kemudian menginfokan untuk peserta webinar pada siang hari ini, untuk yang akan mengisi daftar hadir sudah bisa digunakan. Silakan bisa dilihat di kolom chat dan di situ sudah ada tautan linknya untuk bisa dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, dipersilahkan untuk guru yang lain barangkali masih ada yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Bu Ahis, mohon maaf, satu lagi, itu untuk refleksi itu cukup untuk kita arsipkan sendiri atau harus terlampir di modul ajar? Mohon ulangi Ibu Rahmawati. Masih kurang jelas tadi yang ditanyakan kepada kita. Dipersilahkan. Untuk refleksi itu, guru dan peserta didik itu harus dilampirkan di modul ajar kita atau cukup kita arsipkan di buku tulis kita, seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih. Oke. Silahkan Ibu pemateri. Pertanyaan selanjutnya tadi mengenai refleksi ini, apakah karena setiap pertemuan sebaiknya dilakukan refleksi, apakah itu harus dilampirkan di modul ajar atau cukup hanya dikoleksi di buku tersendiri hanya sebagai arsip seperti itu? Ibu Nur Rahmawati. Terima kasih Bu Rahma atas sikap kritisnya mengenai refleksi. Jadi seperti kita akan mengacu pada PMM ya, karena kita itu sebagai awal, bahwa refleksi yang dicantumkan di modul ajar ini adalah refleksi satu materi.
yang bisa dilakukan dalam 2, 3, 4 kali pertemuan. Namun kita melaksanakan refleksi itu kan tiap kali pertemuan, tiap kali tatap muka dengan murid kita. Maka refleksinya tidak harus di sini misalnya contohnya 4 ya, maka harus 4 ini kita laksanakan dalam 1 kali kita tatap muka dengan murid, tidak. Nah, misalnya itu satu materi itu 4 kali tatap muka, ya berarti 1-1. Kemudian bila 2 kali berarti 2-2. Arif dan bijaksananya kita. Yang penting kita melaksanakan refleksi. Kemudian saran dari Bu Rahmat tadi juga bagus, itu catatan kita pribadi. Yang dilampirkan ini adalah yang ada di modul ajar sesuai panduan. Demikian Ibu Nur Rahmawati. Oke, terima kasih banyak Ibu Sundari atas pemaparannya yang sudah sangat gamblang. Silahkan Bu Nur Rahmawati, apakah masih ada yang kurang jelas? Sampun Bu, terima kasih. Oke, sudah jelas berarti ya. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu Guru yang sekiranya masih ada yang perlu didiskusikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit untuk acara pada siang hari ini. Misal masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kami persilahkan kepada pemateri untuk memberikan closing. Barangkali ada beberapa tadi hal yang belum masih perlu dipertegas dan sekiranya bisa disampaikan sebelum acara ini diselesaikan. Kepada pemateri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Dalam closing statement ini kami sampaikan bahwa kita sebagai pendidik tentu harus selalu mengupgrade. Kami mengulang apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kita memberikan pelajaran adalah tentunya setelah belajar. Maka menjadi kewajiban kita, meskipun sudah menjadi rutinitas, namun sebelum kita menyampaikan materi, itu kita harus belajar terlebih dahulu. Baik belajar materi atau konten, maupun mempelajari langkah demi langkah yang akan kita laksanakan pada hari itu. Sehingga kita mengajar itu sepenuh ruh kita juga mengikuti, jasmani kita juga mengikuti, yang pada akhirnya peserta didik kita juga bisa menangkap apa yang kita sampaikan pada saat itu. Itu saja sebagai closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada pemateri 2 untuk memberikan closing statement. Terima kasih kepada Ibu Guris yang sudah memberikan waktu kepada saya. Rekan-rekan hebat sekalian, closing statement dari saya yaitu bahwa hal yang besar itu kita awali dari hal yang dianggap orang kecil. Yang penting di sini adalah kita berani memulai, hanya itu. Kita berani memulai. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini banyak emoticon love ya. Di sini sangat menarik sekali closing statement dari para pemateri kita tentang bagaimana kita harus belajar dulu sebelum menyampaikan, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu dimulai dari hal yang terkecil, yang penting kita mau mengawali. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Sebelum acara ditutup, akan ada sesi foto
maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan video kameranya. Dipersilahkan, bisa pasang muka secantik-cantiknya dan seganteng-gantengnya. Silahkan diaktifkan semuanya dan foto akan diambil pada hitungan ketiga. Dipersilakan semuanya diaktifkan. Nah, itu guys. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Segala hilaf dari awal sampai akhir. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sukses untuk kita semuanya. Pas. Izin live. Sudah selesai.